Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Biar pujian ini menjadi kerinduan setiap kita. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu Tuhan. Dekat padamu ketenangan kami rasakan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sampai hari ini Tuhan, sepanjang hidupku. Hanya dekat kepadamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan yang baru, kami baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Kita sembah Dia, kita tinggikan, kita agungkan. Haleluya. Terima kasih. Kami agungkan Tuhan, kami sembah Tuhan. Haleluya. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam setiap kami Tuhan. Tinggal dalam hidup, sungguh indah Masih Bapak Ibu saja bersama. katakan, ku ingin selalu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersama.
bersamamu. Sama-sama bangkit berdiri selamanya. Mari sampaikan pada Tuhan lagi. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, Dia dan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, tinggalkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Yes, Yesus. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami tahu sukacitamu, hadiratmu nyata di tengah-tengah kami. Amin. Kami masuk hadiratmu yang kudus dengan bahagia, dengan hati yang terbuka. Haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu. Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Hanya di hadirat-Mu, Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu. Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu, bahagiaku seluruh jemaat saja nyanyikan. Ku rindu. Diam di bait-Mu, Arahkan hatimu kepada Dia. nikmati Hadiratnya di tengah-tengah kita. anugerah-Mu. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku,
memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Hanya di hadiratmu, Bahagiaku menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku, menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku, menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku, ada damai sukacita. Haleluya, Mari bebaskan roh kita untuk menyembah dimanapun Anda duduk. Sore hari ini sembah Dia. Orang makasya dadadadadada. Kiara matara makasya karadadada. Kiara makasya karadadada. Kiara makara matara makasya karadadada. Orang mayara matara makaradada. Orang matara makasya karadadada. Syakara maradada. Orang makasya karadadada. menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu, Di hadiratmu yang kudus, yang indah, yang manis. bahagia
namamu, Tuhan dan Rajaku, memujimu. Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Seluruh jemaat saja menyembahmu, menyembahmu. Tuhan dan Rajaku, memujimu. Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu Bahagiaku penuh. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. ku ingin selalu Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu menuntut kami. dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu Yes, Yesus. bersekutu. Kami ingin bersekutu denganmu. Haleluya, Yesus. Agar kami menikmati hadiratmu dari hari lepas hari. Biarkan rohmu terus ada dalam kami, Tuhan. Tinggal di dalam setiap hati anak-anakmu ya Tuhan. Haleluya, Yesus. Sungguh indah bersamamu Tuhan. Mari coba kita ulang lagu ini. Katakan sekali lagi. Oh, haleluya.
puji namamu dalam segala keadaan kami. Amin. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkanmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Percaya sepenuhnya, aku mau percaya karena kasih setiamu. Hatiku berserah karena kedaulatanmu. Aku mau bernyanyi kepada Tuhan Yesusku, karena Dia selalu berbuat baik dalam hidup kami. Amin. Kepadaku, mari kita berjemaah angkat kedua tangan kita dengan pujian ini. Percaya karena kasih setiamu. Hatiku bersorak karena penglihatan-Mu. Aku mau bernyanyi kepada Tuhan Yesusku, karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Aku mau percaya karena kasih setiamu. Hatiku berserah karena kenyamanan-Mu. Aku mau bernyanyi kepada Tuhan Yesusku, karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kasih-Mu yang indah selama ini. Selama 6 hari kami boleh bekerja. Tiba saatnya kami mencari wajah-Mu. Kami siap Engkau taburi, Engkau sirami dengan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Bapa, ampunilah segala kesalahan kami. Ampuni segala jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini, baik konsep maupun online, dimanapun mereka berada. Dan ampunilah hamba-Mu, dan pakailah hamba, sembunyikan hamba di belakang kayu salib. Urapi bibir lidah hamba-Mu,
Engkau pakai bibir lidah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati. Dialah yang berbicara, bukan hamba tetapi Engkau, Tuhan. Bapa, kami percaya segala penghulu udara, penguasa udara yang akan mengganggu jalannya ibadah kami padahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman. Biarlah Engkau taruh beberapa murid di setiap hati kami, untuk kami selalu duduk diam di bawah kaki dan mau melakukan firman. Kami bukan hanya pendengar firman, tetapi kami pelaku firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini, tanggal 13 April, bukanlah tanggal di mana banyak mengatakan tanggal sial. Ya, tanggal ganjil, tanggal 13 itu tanggal sial. Tidak ada namanya sial di dalam Tuhan. Semua pasti diberkati. Setiap hari, setiap tanggal, setiap jam, setiap detik, setiap waktu Tuhan berkati. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, cuma saya yang saya kasih, cuma Tuhan yang kami kasih, dimanapun berada, baik onsite maupun online pada hari ini. Kenapa saya berbicara mengenai perikop, mengenai memiliki kasih? Dan yang sebentar lagi dari teman-teman kita, good friend, dia akan membawakan satu pujian, dan kita mungkin sama-sama udah pernah dengar, baru mendengar. Itu nanti kita akan angkat satu pujian berbeda dari yang lain. Ya, kita kesampingkan dulu. Kenapa saya mengambil perikop memiliki kasih Kristus? Tanggal 18, 19, 20, jangan lupa. Tanggal 20 kita akan merayakan Paskah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita jangan terpancang dengan satu kejadian Paskah. Paskah identik dengan apa? Telur bebek, telur asin, atau telur apa? Banyak yang ingin war. Kemarin war takjil. Ini ada yang mengatakan war telur, ya kan? Telurnya mau diganti dengan Kinder Joy. Bukan masalah itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapa yang di sini sudah menonton film Yesus yang terbaru? Yang di bioskop-bioskop. Itu tidak semua bioskop. Perjamuan kudus terakhir Yesus. Apa yang diceritakan? Ada dua karakter di sini. Pertama karakter Yesus dan karakter Yudas. Kita bicara yang baik dulu. Karakter Yudas. Kita tahu Yudas berasal dari Kariot. Dan Yudas itu sebetulnya kita bukan membenci orangnya, tetapi membenci perbuatan, sifat, sikap, karakter. Ingat, dalam rumah tangga, dalam kawan, persahabatan, ataupun apa, kita bukan membenci manusianya, tetapi membenci karakter, sifat, dan sikap. Mungkin pekerja pun sama terhadap atasan. Atasanku terlalu toksik. Kenapa terlalu toksik? Ya, karena sikapnya. Karena teman sekerjanya toksik itu memiliki sifat yang kurang baik. Tapi ingat, Philip Antofa pernah katakan, selama kita masih hidup di dunia ini, masalah itu pasti ada. Ada orang yang gak senang sama kita tanpa sebab. Saya yakin, nggak usah jauh-jauh deh. Saya sendiri pernah mengalami. Semasa saya menjadi hamba Tuhan,
dari bawah sebagai evangelis. Saya pernah, sikut sana, sikut sini, pernah lempar sana, lempar sini. Itu si Yosef apa-apaan, mendoakan orang, tumpang tangan, ada mujizat, ini apa, itu apa. Sama seperti ketika Yesus melakukan mujizat di bait Allah. Banyak orang-orang Yahudi yang gak senang. Siapa kamu? Apakah engkau anak Allah? Lalu Yesus mengatakan, engkau yang menjawab. Lalu Yosef siapa? Apakah Yosef anak Allah? Saya tidak bisa mengatakan saya anak Allah. Tetapi saya hanya seorang hamba yang diutus oleh Bapa. Karena bukan orang sakit yang memerlukan dokter, bukan orang sehat yang memerlukan dokter, maksud saya, tetapi orang sakitlah yang memerlukan dokter. Berarti kamu dokter? Bukan. Ketika gereja menjadi satu fenomena, berlomba-lomba membangun dengan megah, tetapi mengabaikan dengan adanya jemaat yang rusak. Gereja itu bengkel. Gereja bukan sebagai ajang lomba untuk pamer megah-megahan. Nah, kita kembali ke Yudas. Apa yang dilakukan Yudas, yaitu menjual Yesus dengan 30 keping perak, sangat murah. Iblis bisa merasuki siapa saja dan kapan saja di antara kita. Jangan jual Yesus demi karir, jangan jual Yesus demi harta, jangan jual Yesus karena cinta, karena status. Ada sekarang orang yang berlomba-lomba ke Gunung Kawi, ada orang yang berlomba-lomba ke Serandil, ada orang yang berlomba-lomba ke Wonogiri, ke keraton, kemanapun, demi untuk mencapai kekayaan. Bahkan dari yang atas pemerintahan sampai yang bawah ada. Jangan jual Yesus, termasuk kaum muda-mudi. Ketika kalian pacaran, ketika yang cewek ada yang suka sama cowok, berbeda agama, gelap dan terang tidak bisa menyatu. Oh kayak Limingo pak, lebih baik kamu jomblo daripada kamu mendapatkan pilihanmu yang salah. Nah Tuhan Allahmu tidak akan memberikan yang salah pada kalian. Ketika Judas mencium Yesus untuk terakhir kalinya, banyak yang mengatakan kiss from Judas is broken. Ciuman maut dari Judas yang akan menjatuhkan kalian. Sekarang banyak atasan hanya menyemangati, menyenangkan hati karyawan. Bukan cium secara fisik, tetapi dengan apa? Kisi-kisi. Oh nanti kamu begini ya, nanti kamu kalau dapat ini kamu omsetnya gini, bisa meledak ini. Dengan iming-iming. Yosef, apa yang kamu bisa kerjakan. Gak usah takut. Omsetmu turun, kamu sudah bekerja, kamu libatkan Tuhan, kamu udah berupaya. Ketika suatu hari keluar dari perusahaan, kalau Tuhan memberkatimu, dimanapun kamu berada, Tuhan pasti akan pakai sampai kapanpun. Dan jangan sekali-kali engkau dengarkan apa kata orang. Orang lain bilang, kamu begini cemen, tidak bisa,
kamu begini, Yosef begitu, begini, gini. Terus sampai ke bawah tidur, itu kuno, itu udah kadaluarsa. Bukan waktunya kita untuk memikirkan hal yang itu. Toh apa mereka memberi kita makan? Toh apa mereka memberi kehidupan bagi kita? Toh apa dia menjamin kehidupan kita? Buktinya saya aja sampai titik ini saya masih ngekos. Karakter Yudas yang merusak, mengganggu keadaan kita. Lalu bagaimana, Pak? Kita kembali yang pertama. Karakter Kristus. Ketika Kristus dikhianati oleh muridnya, yaitu Yudas, dia masih baik. Dia mengatakan apa? Segera berangkat sebelum datang waktunya. Apakah Yesus membenci Yudas? Tidak. Lalu kenapa Yudas masuk neraka? Yesus mengajarkan kepada murid-murid, termasuk kepada kita, untuk apa? Mengampuni. Bapak Ibu buka di ayat Alkitab. Jikalau orang menampar pipi kirimu, berilah pipi kananmu. Sakit Pak, iya. Tetapi ajaran Kristus adalah hukumnya kasih. Kalau dulu hukumnya Taurat, mata gani mata, darah gani darah. Tapi sekarang hukum kasih. Hukum Kristus adalah mengasihi, mengampuni. Ketika kita belajar mengampuni, urusan dia dengan Tuhan, bukan dengan kita. Yaitu segala dosa, segala kesalahan apapun dari kita, itu sudah dipatahkan. Dan apa yang kita memiliki kesalahan, bara api yang ada di kepala kita itu akan berpindah ke orang itu. Ketika kita belajar mengampuni, ketika kita belajar memberkati orang itu, ketika belajar mendoakan orang itu. Banyak orang yang mengatakan, sering DM ke saya, sering WA ke saya, bahkan pun nangis, Pak, saya dikhianati teman saya, Pak, saya dibohongi istri saya, dibohongi suami saya selingkuh, Pak, teman saya nusuk dari belakang, atasan saya seperti ini, keponakan atasan saya seperti ini, bla 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 bla. Saya katakan, ampun. Yang saya butuhkan jawaban dari seorang pendeta hanya satu kata, mengampuni. Enggak salah, Pak. Saya katakan, dalam firman Tuhan tertulis, ketika murid-murid Yesus mengatakan, Rabi, Guru, berapa kali kami harus mengampuni kesalahan orang? Jawab Yesus mengatakan 7 kali 77 kali 7 kali 7. Tak teriak. Itu yang Yesus ajarkan pada kita. Saya sebagai manusia tidak sempurna. Jangan mengatakan saya sekarang sampai detik ini saya menjadi hamba Tuhan dan pendeta. Saya tidak sempurna. Selama saya masih diliputi daging, saya pernah melakukan kesalahan. Namun saya segera minta ampun pada Tuhan. Saudara terkasih di dalam Tuhan,
dalam setiap permasalahan di dunia ini banyak sekali yang benci sama kita tanpa sebab, iri, dengki. Saya ceritakan flashback ke belakang. Ada beberapa seorang hamba Tuhan yang tidak perlu saya sebut orangnya, tetapi sekitar Purwokerto, Jawa Tengah, dan di daerah desa. Dan yang pertama saya ceritakan ada seorang hamba Tuhan dengan dari sinode yang termegah, terbesar, yang pernah mengatakan pada saya minta tolong untuk bayar kos dan makan. Dan dia mengatakan, kamu sehari makan berapa kali? 3 kali, udah cukup kan? Itu yang buat saya marah pada saat itu. Belum saya jadi pendeta. Itu kedagingan saya. Saya tak minta solusi kok seperti ini, malah disuruh menabur perpuluhan di gereja. Yang saya dapatkan apa? Saya kecewa dengan manusia. Tetapi saya tetap bergereja. Saya bukan lihat pendetanya, tetapi saya melihat, memandang Tuhan. Nah, ketika itu saya pindah di daerah satu tempat di Cilacap sampai ke pedesaan. Dimana ketika pelayanan kami ada orang, saya sendiri juga tidak tahu, orang buta kembali melihat, orang lumpuh kembali berjalan. Sama-sama kita pelayanan bareng. Dia seorang tua, senior pendeta, dia masih PDP, tapi udah umurnya udah 60-70, tetapi tinggalnya seperti anak kecil. Iri, minta uang ke jemaat yang saya doakan, dan mengatakan jangan mau sama Yosef karena begini-begini, dia pendeta palsu, pendusta. Dan yang ketiga, saya pernah di Purwokerto di satu SMP Kristen. Saya dapat fitnah dari anak siswa SMP orang Sidoarjo, dan itu pun terkontaminasi teman-teman, mengatakan saya pendeta palsu dan mengatakan saya pendeta sesat. Dan satu anak saya tangkap, suruh buat surat pernyataan di kantor polisi. Dia mungkin orang Maluku atau orang Timur. Dia mengatakan saya hanya ikut-ikutan. Untuk apa ikut-ikutan kalau belum tahu buktinya? Berarti Bapak nggak punya kasih ke polisi untuk tanda tangan surat perjanjian pernyataan? Bukan. Memberikan efek jerah. Saya mengampuni. Karena di dunia, di bumi ini, di Indonesia ada undang-undang. Kita harus pakai undang-undang. Dari orang-orang yang sudah menyakiti hati, saya belajar untuk damai dengan diri saya. Karena apa? Bapak Ibu pernah merasakan dalam dirimu itu ada kontroversi. Ayo balas. Yang satu ngomong jangan. Ketika saya berdamai, saya melepaskan pengampunan pada orang-orang yang sudah menyakiti aku. Dan percaya atau tidak, para hamba Tuhan, 1, 2, 3, 4, udah ada 5 hamba Tuhan yang tumbang, meninggal. Dan pada saat itu
kakak kelas saya yang ada di kurang tahu ya, mungkin di Australia atau di Indonesia, yang mengatakan memberikan satu ayat dalam Perjanjian Lama. Firman Tuhan dikatakan, jangan pernah ganggu hambaku, hamba Tuhan yang aku kasih, karena kau akan berhadapan dengan Tuhan. Dan percaya atau tidak, ketika saya bekerja, ada satu sales dari kota Semarang. Dia beda agama dengan saya. Dia bermain-main dengan saya. Dan dia memberikan fitnah kepada saya dengan lapor kepada keponakan bos. Sehingga terakhir saya dengar dia dipecat karena dia tidak mau omset. Dan yang satu lagi, dia main uang judi Tokyo, judi online, sampai rumah orang tuanya pun tahu, dan dia masuk penjara. Firman Tuhan dikatakan, dan aku pujian benar, siapa yang memihak kita, yaitu Allah. Siapa yang akan melawan kita? Tidak ada. Iblis akan melawan kita, Yesus ada di pihak kita. Ketika kita benar. Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam Tuhan, miliki hati, miliki kasih Kristus dalam diri kita. Gak semudah itu. Saya tadi cerita sama istri saya sebagai pendeta pun saya masih diliputi keyakinan saya masih punya kesalahan. Saya masih pernah melanggar. Mungkin marah, mungkin apa. Tetapi saya berusaha untuk serupa dengan gambar Yesus. Sering saya gembar-gemborkan ketika kita jauh dari Yesus. Bukan Tuhan yang meninggalkan kita, tapi kita yang meninggalkan Yesus. Saya sering mengatakan back to basic. Kita kembali kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan it's nothing. Kita mau apa-apa gak bisa apa-apa. Lalu sebagai importir pun sebesar seperti apapun, tanpa libatkan Tuhan, nothing, tidak ada apa-apanya. Percaya. Ketika kamu menjadi atasan, tidak memiliki kasih Kristus, yang ada apa? Anak buahmu penuh dengan dendam, apalagi yang beda agama, apalagi yang tidak mengerti kamu. Ada di berita-berita, akhirnya apa? Ditikam, dibunuh. Jaga ucapan, jangan menyakit perasaan. Kalau nggak bisa, jangan menyakiti perasaan orang. Begitu juga karyawan. Kalau kamu tidak bisa memberikan yang terbaik, kalau perusahaan sudah baik sama kamu, kamu tidak bisa memberikan yang terbaik, jangan ludah di perusahaan itu. Harus ada take and give-nya. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, ketika kita dihianati, ketika kita disakiti, yang terlintas di dalam pikiran kita dan di hati kita adalah sakit hati. Gimana kita balas dendam? Gimana caranya? Mungkin kebanyakan orang mengatakan ketika kita ketemu, ditanya, oh kamu sama ini, oh, aku udah maafin, sudah maafin. Tapi yang terjadi apa? Ketika ketemu orangnya berpapasan, pengen aku pukul ya, pengen aku seperti ini. Ketika saya berpasan berkat, 3 kali saya difitnah, ketika kali saya terus dicari-cari kesalahan dalam pekerjaan, saya
pernah menangis, mengadu kepada Tuhan. Saya bercerita sama atasan saya tidak mendapatkan hasil. Karena yang satu keponakan, yang satu atasan. Nggak ada hasil. Saya hanya lapor kepada Tuhan. Rasanya saya ingin, secara manusia ingin mukul, ingin begini. Tetapi ketika satu perkumpulan, meeting di puncak, ketemu orang itu, Roh Kudus mengatakan pada saya, beri yang terbaik, berkati dan ampuni, maka kamu akan melihat Tuhan akan bekerja, Tuhan yang akan membela-mu. Kasihilah musuh, beri makan mereka, kau akan melihat mujizat Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih tidak mudah kita memiliki hati Kristus. Kita mau dulu nggak? Kita ada niatnya. Ketika kita ada niat, mungkin berjalan setahap demi setahap tidak terasa. Wah, semua fine. Tetapi semua ada waktunya. Ujian terus menerpa. Dan disitulah kita dibentuk. Kita dinilai. Kita lolos uji atau tidak. Jangan pakai kekuatanmu untuk bisa mengampuni seseorang. Jangan pakai andalkan dirimu sendiri. Untuk ngambil semua keputusan. Tetapi ketika saya dikhianati, ketika saya disakiti, ketika saya difitnah, sakit hati, sakit. Tetapi saya masih tetap baik kepada mereka. Kenapa Pak? Bapak tetap baik. Kenapa istri saya masih mengatakan, Pak, mereka itu karyawan pusat, itu sudah marah-marahin Papa, sudah begini bla 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 segala macam. Kenapa Papa masih baik sama itu orang? Kenapa masih ngirim oleh-oleh makanan dari Purwokerto buat mereka? Karena Tuhan yang memampukanku untuk mengampuni mereka, untuk memberkati mereka, untuk memberikan makan pada mereka. Meskipun saya bukan atasan, tetapi saya memiliki kasih Kristus yang tidak main-main. Agar mereka musuh-musuh melihat siapa Yesus. Yesus ada di dalammu. Karakter Kristus ada di dalammu. Libatkan Tuhan. Mampukan. Masuk kamar mulai sekarang. Masuk kamar. Berdoa. Nangis dah sama Tuhan. Tuhan, aku sakit hati sama suamiku. Aku sakit hati sama temanku. Aku sakit hati sama istriku. Aku udah dikhianatin sama saudaraku, keluarga, bla bla segala macam. Tapi aku gak mampu untuk mengampuni mereka. Tapi aku ada Engkau Tuhan. Ampuni segala kesalahanku. Mampukan aku untuk mengampuni mereka. Kau lihat, dahsyat, luar biasanya Tuhan bekerja membela. Setiap air matamu ditampung dalam kirbatnya, Allah, nggak akan sia-sia. Hanya dekat dengan Allah saja kau kuat. Bapak Ibu
Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan sudah mengajarkan kepada kita kematian Yesus yang sebentar lagi kita akan rayakan Paskah. Perjalanan kehidupan Yesus, kau bisa melihat Dia lahir di kandang domba. Itu sudah satu hina, dan mati di atas kayu salib. Itu pun satu hinaan untuk seorang yang tidak bersalah. Itu salib itu untuk yang pemerkosa, pencuri apa pada zaman itu. Tetapi Yesus yang tidak berdosa. Kalau tidak ada Yudas, tidak ada karya penebusan Yesus. Yesus mati, mau mati untuk dirimu dan diriku. Karya penebusan Allah sangat luar biasa. Kalau mau melihat ketika Yesus dipasang mahkota duri yang beracun, dia udah demam, dicambuk sampai kulitnya terobek. Bagaimana rasanya? Sampai mati di atas kayu salib dengan dipaku, dengan berapa liter darah yang keluar. Hanya untuk, tapi lihat terakhir, hari ketika dia bangkit, mengalahkan maut. Mungkin pada saat itu iblis menang, tetapi hari ketika Yesus bangkit, kalahkan maut. Yesus menang di atas segalanya. Dia raja di atas segala raja. Bapak Ibu Saudara terkasih kita tutup Alkitab. Kita akan dengarkan, kita ikuti pujian yang dari teman kita, good friend, akan membuat satu pujian. Kita tetap baik. Tetap baik. Oh, haleluya. Yesus. yang sakiti diriku, tapi ku teringat kasih-Mu, oh Yesus, yang tak pernah berubah sekalipun ku berubah. Dia yang mati dan menderita, begitu besar kasih-Nya bagiku yang tak sempurna. Seluruh hidupku hanya bagi-Mu, ku mau bersaksi tentang kasih-Mu. Disakiti ku tetap baik, dikhianati ku baik lagi. Meski hancur hatiku, ku kan tetap baik. Bukannya aku kuat rasa atau sakit hati tak terbiasa, tapi karena Tuhan yang mampukan, ku akan tetap baik. Teringat kasih-Mu, oh Yesus, yang tak pernah berubah sekalipun ku berulang.
saja aku terlupa, hampir saja aku berubah. Bukan dunia yang sakiti, dalam gereja pun bisa dihampiri. Itu terutama yang kita tersisa kini, bukan jadi tuan atau bukan juga pilih. Sakit, sakit, sungguh memang sangat sakit. Yesus pernah mati, tapi lalu dia bangkit. Mistake to promise, dikhianati. Aku tetap baik, walau tadi sakit udah menangis. Ku angkat pujianku tetap naik. Sakiti ku tetap baik, nanti ku baik lagi. Kasih hancur hatiku, ku tak tetap baik. Bukannya aku kuat rasa, atau sakit hati kau terbiasa, tapi karena Tuhan yang mampukan, kau akan tetap baik. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, lagu tadi mengatakan ketika kita disakiti, ketika kita dikhianati, aku tetap baik. Bukannya aku kuat rasa atau sudah terbiasa dengan sakit hati, bukan. Tetapi Tuhan yang memampukan kita untuk kita tetap berbuat baik, terus mengampuni musuh-musuh kita. Bapak Ibu Saudara kasih kita Tuhan, memiliki hati Kristus, jangan memiliki hati seperti Yudas. Sama-sama kita renungkan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Selama perjalanan kehidupan kita, banyak orang-orang yang sudah menyakiti kita. Kita hanya mengadu kepada Tuhan kita untuk mengampuni orang-orang yang sudah melukai hati kita, baik yang menggosipi kita, baik orang-orang yang sudah bla-bla segala macam kepada kita. Kita harus tetap baik. Kasih Kristus ajarkan kita harus tetap baik. Sebelum kita akhiri ibadah kita, saya kasih waktu 5 menit kepada Bapak Ibu Saudara jemaat terkasih di dalam Tuhan untuk melepaskan pengampunan. Doakan orang-orang yang sudah menyakitimu, doakan orang-orang yang sudah mengkhianatimu, doakan orang-orang yang membencimu, doakan orang-orang yang sudah menggosipimu. Lepaskan pengampunan kepada mereka. Itu akan menjadi urusan mereka dengan Tuhan Allah. Kau akan melihat penyertaan pembelaan Tuhan atas hidupmu di hadapan musuh-musuh. Oh, haleluya. Oh ya, rabada kasih kira rabada. Makasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Bapa, pada saat ini Tuhan, Kau melihat anak-anakmu, tangan anak-anakmu yang mulai terangkat. Mereka mendoakan orang-orang yang sudah menyakiti mereka, mengkhianati mereka, menggosipi mereka dan sebagainya. Ajar mereka untuk memiliki kasih, ajar mereka untuk tetap baik. Mampukan mereka Tuhan, karena mereka tidak mampu mengandalkan dirinya sendiri.
tapi hanya dengan kekuatan-Mu Tuhan, sehingga mereka mampu untuk melepaskan pengambil. Haleluya. Bapa, kami juga mendoakan untuk anak-anak-Mu dimanapun berada, baik di rumah sakit maupun di rumah, melihat live streaming ini dengan tangan terangkat, dia percaya sepenuhnya kepadamu Tuhan. Melalui bilur-bilur Kristus, segala sakit penyakit apapun itu disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, Kau melihat tangan anak-anak-Mu yang mulai rapuh, yang hilang pengharapan, hilang pekerjaan, putus asa. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus selalu ada penyertaan, selalu ada berkat baru, bukan PHP, tetapi kepastian yang baru. Bapa, berikan mereka pekerjaan. Termasuk kami mendoakan bangsa Indonesia yang sedang dalam resesi global, dalam pertempuran perang dagang. Biarlah bangsa Indonesia ini menjadi tetap kuat. Biarlah bangsa ini terus dalam kemuliaan-Mu Tuhan, tidak terjadi pecah belah. Terima kasih Yesus. Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami. Saudara-saudara kasih, tibalah saatnya untuk kita mengakhiri ibadah kita. Terimalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Melalui persekutuan yang kudus ini, bersama putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan para malaikatnya yang kudus, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Diberkati keluar masukmu, diberkati studimu, diberkati pekerjaanmu, diberkati dimanapun kalian berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara kasih, ibadah pada saat ini telah selesai dan tidak ada live streaming di TikTok. Dan nanti saya juga akan keluar kota, ada tukar mimbar, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, jika firman ini memberkati saudara, sharekan kepada teman-teman atau saudara-saudara kita dimanapun berada, melalui Facebook, melalui Twitter, melalui Telegram, WA, ataupun apapun. Jangan lupa share and like serta komen. Jika ada yang ingin didoakan, bisa di DM, bisa messenger ataupun. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.